Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-6 dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Al-Imam Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sudah membahas salah satu pembagian dari pembagian Al-Kalam. Bahwa Al-Kalam dari sisi penggunaan terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua, yaitu apa? Hakikat dan majaz. Kita sudah bahas tentang hakikat. Ya, sekarang kita akan membahas tentang al-majaz. Kata Syekh rahimahullah, kita penulis rahimahullah, wal majazu wal lafdul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu. Mithlu asad lirrajul syuja'. Adapun majaz, dia adalah lafaz yang digunakan pada selain hal yang lafaz itu diperuntukkan dengannya. Contohnya seperti singa. Digunakan untuk seorang yang apa? Seorang yang pemberani. Ya. Ini penggunaan majaz ya. Digunakan untuk seorang yang pemberani. Baik. Jadi itu dari sisi istilah. Ya, dan kita akan bahas nanti di akhir dari uraian Syekh nanti. Beliau berikan tanbih tentang masalah majaz ini. Apakah ada majaz di dalam Al-Quran, bahkan di dalam bahasa Arab, apakah ada majaz atau tidak? InsyaAllah ta'ala kita akan terangkan. Ya, tapi di istilah orang-orang yang menggunakan majaz, mereka sebutkan bahwa majaz itu adalah lafaz yang digunakan untuk sesuatu yang asalnya tidak dipergunakan untuk hal itu. Seperti kata singa, harimau. Iya. Ini kata digunakan untuk hewan binatang buas. Itu hakikat penggunaannya. Tapi kadang digunakan untuk apa? Digunakan untuk orang yang berani. Ya. Penggunaan secara majaz, bukan secara hakikat. Baik. Jadi itu makna majaz. Untuk keterangan definisi, beliau berkata, فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا الْمُسْتَعْمَلْ الْمُهْمَلْ فَلَا يُسَمَّ حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا. Keluar dari ucapan kita al-musta'mal yang digunakan, yaitu kata yang tidak digunakan. Ya. Kalau dia tidak digunakan, tidak disebut hakikat, tidak pula disebut majaz. Wa kharaja biqaulina fi ghairi ma wudi'a lahu al-haqiqah. Keluar dari ucapan kita di dalam definisi pada selain perkara yang ia diletakkan dengannya, keluar darinya apa? Hakikat. Sebab hakikat sesuatu yang digunakan memang asal penggunanya untuk itu. Iya. Baik. Jadi ini definisi majaz. Nah, karena beliau sudah menyinggung tentang majaz ini, menjelaskannya, maka beliau terangkan di sini hukum penggunaan majaz. Ya, dan ini termasuk hal yang penting. Beliau katakan wala yajuzu hamlul lafzi ala majazihi illa bidalilin sahih yamna'u min iradatil haqiqah wa huwa ma yusamma fi ilmi al-bayan bil qarinah. Iya. Kata beliau, dan tidak diperbolehkan membawa sebuah lafaz, mengeluarkan sebuah lafaz dari hakikatnya, diarahkan kepada makna majaz, kecuali kalau ada dalil yang sahih, dalil yang benar. Iya. Yang melarang
atau yang menahan dari penggunaan hakikat di situ. Iya. Wa huwa ma yusamma fi ilmi al-bayan bil qarinah. Inilah yang disebut di dalam ilmu bayan sebagai apa? Sebagai qarinah. Ada indikasi. Jadi asalnya kalau ada kata, digunakan kata singa misalnya. Asalnya dia seperti hakikatnya, singa binatang buas. Iya. Tidak boleh dikeluarkan dari mana itu, kecuali kalau ada apa? Ada dalil yang apa? Dalil yang sahih. Nah, dalil yang sahih ini, itulah yang disebut dengan qarinah. Ini salah satu ya bentuknya. Bentuk qarinah. Qarinah indikasi. Contoh misalnya, ra'aitu asadan yakhtubu. Saya melihat singa berkhutbah. Iya. Maka kata khutbah di sini, ini indikasi bahwa singa yang dimaksud hakikat atau majaz? Majaz. Nah, inilah yang disebut qarinah. Ada indikasi. Ya. Di lafaz yang menerangkan bahwa yang dimaksud adalah apa? Bukan binatang buas, tapi yang dimaksud seorang yang pemberani. Seorang yang disifatkan seperti apa? Orang yang memiliki keberanian seperti Asad. Nah, begitu. Baik. Ini ketentuan yang pertama. Iya. Dan ketentuan ini harus ditegaskan. Sebab banyak dari ahlul bidah ya, masuk di dalam pembahasan ini. Mereka merubah makna dari makna-makna Al-Quran serta hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari arah majaz. Ketika mereka menafsirkan misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Istiwa mereka katakan artinya apa? Istaula. Ya. Artinya berkuasa, bukan beristiwa. Ya, maka harus ditanya, apa dalilnya? Yang menunjukkan bahwa itu bermakna istaula, tidak ada dalil bagi mereka di situ. Kalau begitu, ini penggunaan bukan pada tempatnya. Nah, demikian pula ketika mereka tafsirkan ayat, iya, malaka la tasjudu lima khalaqtu biyadai. Kenapa engkau tidak sujud wahai iblis kepada Adam yang aku cipta dengan kedua tanganku? Disebut kedua tangan. Karena mereka tangan di sini bermakna nikmat. Tangan bermakna apa? Nikmat. Ya, memang ada penggunaan dari sisi bahasa Arab. Kalau orang itu banyak dibantu misalnya, ya, dikatakan bahwa ada seorang misalnya dia ikut membantu dalam sebuah kegiatan yang baik, maka dikatakan si fulan juga punya tangan di situ, punya tangan yang baik di situ. Ya, maka dia punya tangan, dia punya apa? Punya sebuah bantuan. Ya, mereka artikan kedua tangan adalah dua nikmat. Mereka artikan. Dan ini keluar dari hakikat tanpa dalil yang benar. Ya, dan ini akan menyebabkan apa? Makna dari ayat tidak benar. Jadi kalau diartikan, kenapa kamu tidak sujud dengan siapa yang aku cipta dengan kedua nikmatku? Ya, ini tidak cocok. Nikmat Allah sangat apa? Sangat banyak. Tidak ada hal yang melebihkan Nabi Adam alaihissalam di atas yang lainnya, sebab semuanya dicipta, ya, merupakan bagian dari apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, ya, di sini penggunaan majaz di ayat tersebut oleh ahlul bidah bukan pada tempatnya, sebab tidak ada dalil yang apa? Yang sahih menunjukkannya. Tidak ada dalil yang benar yang menunjukkannya. Baik. Iya. Kemudian kata beliau, wa yushtaratu li sihhati isti'malil lafaz, dan disyaratkan pada kesahihan penggunaan lafaz dalam majaz, fi majazihi, dalam majaznya, wujud irtibat bainal ma'na al-haqiqi wal majazi liyasihha at-ta'biru bihi anhu. Ya. Jadi disyaratkan, ini syarat yang kedua ya,
Disyaratkan syarat lain bahwa harus ada irtibat, keterikatan antara makna hakiki dan makna majazi. Makna secara hakikatnya dan makna secara majaznya. Harus ada keterikatan. Nah, liyasihhu ta'biru bihi, supaya layak untuk seorang membahasakannya dengan bahasa itu. Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayan bil ilaqah. Inilah yang dinamakan dalam ilmu bayan, maksudnya ilmu balaghah, sebagai al-ilaqah. Namanya al-ilaqah. Jelas ya? Disebut dengan nama al-ilaqah. Jadi secara global Syekh di sini menyebutkan bahwa asal di dalam menafsirkan lafaz, asalnya lafaz itu diarahkan kepada apa? Hakikat atau majaz? Asalnya diarahkan kemana? Hakikat. Itu asal. Tidak boleh keluar dari asal ini kecuali kalau ada dua indikasi yang menunjukkannya. Yang pertama, ada qarinah. Jelas ya, ada dalil yang benar menunjukkan bahwa makna yang diinginkan makna majaz, bukan makna hakikat. Iya. Itu yang kita beri contoh tadi. Saya melihat singa apa? Berkhutbah. Kata berkhutbah indikasi menunjukkan bahwa singa yang diinginkan makna hakikat atau majaz, makna majaz. Baik. Yang kedua, disyaratkan harus ada ilaqah. Ini yang kedua. Dia boleh dikeluarkan dari makna hakikat, diarahkan kepada makna majaz kalau ada ilaqah, ada hubungan ya antara makna hakikatnya dan makna majaznya, ada hubungannya. Ya, ada hubungannya. Ya. Dan hubungan ini bentuknya dua macam. Hubungan ini bentuknya dua macam. Ini pembagian ya di dalam ilmu balaghah. Jadi ilaqah itu terbagi dua. Ada ilaqah yang mutasyabiha, sifatnya tasyabuh, ya. Dan ada ilaqah yang dia ini gairu mutasyabiha, tidak sama. Dua jenis. Nah, kalau dia mutasyabiha itu disebut isti'arah. Kalau dia gairu mutasyabiha, itu terbagi dua. Ada yang disebut majaz mursal, dan ada yang disebut majaz akli. Terbagi dua lagi. Nah, bisa dirangkap sampai sini ya. Jadi majaz tidak boleh keluar, tidak boleh diarahkan kepada makna hakikat kecuali dengan apa? Dua syarat. Yang pertama ada qarina, ada indikasi. Dan yang kedua ada apa? Ada ilaqah. Ilaqah ini dua macam. Ada yang bentuknya musyabihah, sama, dan ada yang bentuknya gairu musyabihah. Iya. Yang musyabihah itu disebut apa? Isti'arah. Yang gairu musyabihah terbagi dua. Ya. Ada yang disebut majaz mursal, dan ada yang disebut majaz apa? Akli. Baik. Ini secara global ya pembagian penulis. Kita baca ucapan beliau lebih detail lagi. Kata beliau, "Fa in kanatil musyabihatu." Ya, apabila dia musyabihah, summiyat tajawuz isti'arah. Maka majaznya itu disebut sebagai majaz isti'arah. Kalau dia musyabihah. Katajawuz bilafat asad anir rajul syuja. Ya, seperti penggunaan kata asad. Asad itu digunakan untuk laki-laki yang pemberani, itu isti'arah di dalam istilah apa? Istilah balaghahnya. Disebut apa? Isti'arah. Dan isti'arah ini banyak jenisnya ya. Banyak bentuknya dalam ilmu balaghah. Iya. Sangat banyak bentuknya. Baik. Dan ini kita bukan di pelajaran balaghah. Ya, hanya disebutkan di sini oleh Syekh. Kemudian yang kedua, kalau dia gairu musyabihah. Ya, kalau dia tidak mirip, tidak ada kemiripan. Jadi tadi ada kemiripan antara orang itu dengan singa, sama-sama punya kemiripan dari sisi apa? Keberanian. Iya. Maka ada kemiripan, maka disebutlah dia sebagai isti'arah. Kalau dia misalnya tidak ada tasyabuh, maka majaznya dua bentuk. Iya. Kadang iya. Majaznya dalam kalimat, maka itu majaznya disebut sebagai majaz mursal. In kanat ghaira al-musyabiha summiyat tajawuz majazan mursalan. In kanat tajawuz fil kalimat.
Wa majazan aqliyan in kana tajawuz fil isnad. Jadi dia majaz mursal namanya kalau majaznya pada kalimat. Dan majaz akli kalau dia majaznya pada penyandaran. Pada penyandaran. Baik, dengan contoh akan lebih jelas. Kata beliau, misalu dzalika fil majazil mursal. Contohnya pada majaz mursal, antakul ra'ainal matar. Ya, engkau berkata, kami memelihara hujan. Ya, memelihara apa? Hujan. Fakalimatul matar, maka kalimat hujan majazun anil ushb. Dia majaz dari apa? Al-ushb. Ya. Dari rerumputan. Ya. Tanaman-tanaman yang muncul, yang tumbuh karena apa? Turunnya hujan. Fatajawuz bil kalimah, maka di sini tajawuznya majaznya dengan apa? Kalimat. Ya. Jadi kami memelihara hujan, maksudnya kami memelihara rumput-rumput tanaman ini yang tumbuh karena apa? Karena hujan yang turun. Iya. Sama dengan orang yang dendam. Iya. Orang yang dendam, itu sangat marah. Dia katakan dia memendam api. Hah? Dia memendam apa? Api. Iya. Ini pada kalimat majaznya. Jelas ya? Pada kalimat. Iya. Kemudian kata beliau, contoh majaz akli. Misalu dzalika fil majazil akli an taqula ambatatil mataru al-ushbah. Dalam majaz akli, ini dalam penyandaran ya. Ya. Kamu berkata bahwa hujan itu menumbuhkan rerumputan. Ya. Siapa yang menumbuhkan rerumputan? Hah? Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini bahasakan hujan karena dia sebagai apa? Sebabnya. Maka disandarkan sebagai sebab. Iya. Jelas ya? Dan ini digunakan di banyak tempat. Ya, seperti kalau dikatakan Pak Gubernur membangun masjid. Ya. Dia sendiri yang membangun, dia pasang batanya, dia cat, dia yang plester. Hah? Dia yang melakukannya. Jawabannya bukan, tapi yang melakukan apa? Ya tukang yang melakukannya. Tapi karena dia yang memberikan biaya, yang menggaji, disandarkan kepada siapa pembangunan? Kepada dia, kepada Pak Gubernur. Kan begitu? Ya, baik. Ini contoh ya. Ini semisal. Baik. Jadi kata beliau, fal kalimatu kulluha yuradu biha haqiqatu ma'naha, lakin isnatul imbat ila al-matar majaz. Ya, semua di contoh ini yang disebutkan hujan menumbuhkan rumputan, yang diinginkan hakikatnya. Betul memang. Ya. Hujan itu, rumput itu tumbuh karena hujan, betul. Tapi begitu tumbuhnya disandarkan kepada hujan, itu majaz. Karena hakikat yang menumbuhkan siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada majaz di dalam penyandaran. Majaz di dalam penyandaran. Baik. Ini selesai sudah pembagian majaz. Ya. Kemudian Syekh menyinggung juga bentuk majaz mursal yang lain. Ya. Ini masih beliau terangkan ya, bentuk-bentuk majaz. Nah, ini pembahasan beliau di sini ringkas, enggak semua pembahasan majaz beliau masukkan di sini. Enggak semuanya. Iya. Pembahasan ilmu balaghah beliau masukkan. Beliau hanya memberikan contoh-contoh saja apa yang dengannya seorang bisa memahami iya, perkataan atau bisa memahami istilah majaz dan hakikat. Baik, adzan dulu. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, masih beliau terangkan bentuk dari al-majaz al-mursal. Wa min al-majaz al-mursal at-tajawuz biz-ziyadah wa at-tajawuz bil-hadzf. Dari majaz mursal adalah majaz dalam bentuk tambahan dan majaz dalam bentuk membuang. Ada yang dihapus, menghapus. Mathalu lil majazi biz-ziyadah biqaulihi ta'ala. Mereka memberi perumpamaan. Ya, perhatikan ya bahasa Syekh. Mereka memberi perumpamaan. Iya. Disandarkan kepada, sebab ini banyak diperumpamakan di ilmu balaghah tentang majaz dalam bentuk tambahan. Biqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'.
Ya. Faqalu innal kaf zaidatun li ta'kidi nafsil mithl 'anillahi ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Iya. Mereka berkata, kaf di situ, kamitslihi pakai kaf ya. Ya. Itu zaidah. Adalah tambahan. Li ta'kidi nafsil mithl, untuk menekankan penafian permisalan persamaan dari Allah Ta'ala. Jadi laisa kamitslihi, kalau diperhatikan laisa kamitslihi, tidak serupa dengan suatu apapun. Ya. Jadi perhatikan kata kamitslihi. Nah, kaf di sini pada kata kamitslihi, ya kaf itu artinya semisal ya. Muhammad ka Zaidin. Si Muhammad sama seperti Zaid, kan begitu? Maka kalau kaf di sini bermakna misal juga, maka ayat itu laisa mithlihi syai'un. Jadi begitu maknanya. Karena itu mereka katakan di sini tambahan. Tapi tambahan bermakna apa? Takkid, penguat. Ya. Itu istilah nahwu saja ya, kata tambahan. Istilah nahwu. Kalau dalam Al-Quran itu tidak ada kata tambahan. Tidak ada huruf yang sia-sia. Semuanya punya apa? Punya manfaat. Hanya saja di istilah nahwu, ya di kalangan ahli bahasa dibahasakan seperti itu. Tambahan. Ya, tapi dia bermakna menguatkan bahwa betul-betul Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ya. Itu maknanya. Kemudian kata beliau, wa mithalul majazi bil hadd, dan contoh majaz dengan membuang, menghapus, qauluhu ta'ala was'alil qaryah. Adalah firman Allah, was'alil qaryah. Tanyalah kepada penduduk negeri. Ya. Al-qaryah di sini artinya ahlul qaryah. Tanyalah kepada penduduk apa? Negeri. Ya, jadi ada ahl dibuang, majaz, itu bil hadd katanya. Walil majaz anwa'un katsiratun mazkuratun fi ilmil bayan. Kemudian beliau tutup bahwa majaz itu mempunyai banyak bentuk, disebutkan dalam ilmu bayan. Sebut dalam ilmu balaghah. Wa innama dzukira tarfun min al-haqiqati wal majaz fi usul al-fiqh. Ya, kemudian beliau terangkan kenapa dijelaskan tentang hakikat dan majaz di usul fikih. Kata beliau, innama dzukira tarfun min al-haqiqati wal majaz fi usul al-fiqh. Sungguhnya disebutkan di dalam pembahasan usul fikih, ya, sebagian dari pembahasan majaz dan hakikat. Kenapa? Li'anna dalalatal alfaz imma haqiqatun wa imma majazun. Karena kandungan sebuah lafaz, apa yang ditujukan oleh sebuah lafaz, itu kadang hakikat dan kadang dalam bentuk apa? Majaz. Fahtija ila ma'rifati kullin minhuma wa hukmihi. Maka perlu diketahui, ya, setiap dari hakikat dan majaz itu apa, dan perlu diketahui hukumnya. Jadi ini manfaatnya, mempelajarinya. Hakikat sudah kita terangkannya, manfaatnya. Dan majaz juga diterangkan di sini oleh Syekh, manfaatnya. Sisa yang terakhir di sini, ya, sebenarnya penggunaan majaz ini, pembagian hakikat dan majaz, itu ada atau tidak? Ini sebenarnya awal pembahasan. Ya, tapi Syekh di sini beri tambih di akhir. Ya, beliau beri tambih di akhir. Kata beliau tambih, peringatan. Taqsimul kalam ila haqiqatin wa majaz, pembagian ucapan menjadi hakikat dan majaz, huwal masyhur inda aktsaril mutaakhirina fil Qur'ani wa ghairihi. Jadi pembagian kalam menjadi hakikat dan majaz itu yang masyhur di kalangan para ulama belakangan. Apakah tentang ilmu Al-Quran dan selainnya. Jadi ini pembagian baru. Saya apa?
baru terjadi pembagian ini. Nah, ya, baru pembagian. Hal yang dulunya di masa terdahulu tidak dikenal pembagian ini. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa qala ba'du ahlul ilm, berkata sebagian para ulama, la majaz fil Quran. Tidak ada majaz dalam Al-Quran. Ini ucapan sebagian ulama. Jadi ada yang membagi majaz, ada yang membagi kalam itu terbagi dua, hakikat dan majaz. Sebagian ulama berkata di Al-Quran sama sekali tidak ada majaz. Tidak ada majaz di dalam Al-Quran. Wa qala akharuna, dan berkata yang lainnya, la majaz fil Quran wala fi ghairihi. Ya, yang ketiga ini bahkan lebih tegas ya. Tidak ada majaz di dalam Al-Quran, tidak ada pula majaz di selain Al-Quran. Tidak ada majaz di dalam hadits Nabi, bahkan tidak ada majaz dalam bahasa Arab. Tidak ada majaz dalam apa? Bahasa Arab. Iya. Ini pendapat yang ketiga. Dan pendapat yang ketiga ini yang zahirnya dikuatkan oleh Syekh. Bahkan beliau tegaskan itu yang kuat ya. Karena itu beliau sebutkan siapa yang berpendapat dengan pendapat yang ketiga. Kata beliau bihi qala Abu Ishaq al-Isfarayini. Demikian pendapat Abu Ishaq al-Isfarayini. Wa minal mutaakhirina al-Allama Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Dan dari ulama belakangan yang berpendapat tidak ada majaz dalam Al-Quran adalah Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Ya, beliau punya risalah khusus, Syekh Asy-Shinqiti, menjelaskan bahwa tidak ada majaz, tidak dalam Al-Quran, tidak ada pula dalam bahasa Arab. Risalah khusus. Ya. Dan Syekh Asy-Shinqiti ini, rahimahullah, ini guru siapa? Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Karena beliau Asy-Shinqiti, beliau pernah mengajar di Riyadh. Ya, yang beliau ajar waktu itu, ya banyak orang dari ulama sekarang ini yang berguru kepada beliau. Termasuk Syekh Shalal Fauzan, ya murid beliau. Demikian pula Syekh Abdullah Al-Ghudayyan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Rabi'. Itu semuanya murid Asy-Shinqiti. Nah, jelas ya? Kemudian kata beliau, wa qad bayyana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menjelaskan, wa tilmiduhu Ibnu Al-Qayyim, demikian pula muridnya Ibnu Al-Qayyim, annahu istilahun hadith, bahwa pembagian hakikat dan majaz ini adalah istilah yang baru muncul. Istilah bid'ah baru muncul. Tidak ada sebelumnya. Ya, ba'da inqidha'il quruni tsalatsah al-mufaddalah. Ini istilah baru muncul setelah selesai 3 generasi pertama. Tidak ada istilah ini di masa para sahabat. Tidak ada istilah hakikat dibagi menjadi hakikat dan majaz di masa para tabi'in. Tidak ada pula di masa tabi'ut tabi'in. Nanti setelah itu baru ada. Iya. Dan awal kali yang dikenal, ya, menyebutkannya adalah Abu Ubaidah Ma'mar ibn Musanna dalam satu buku beliau ahli bahasa. Dia tulis dengan judul Majazul Quran. Majaz di dalam Al-Quran. Ya, dan ini dari yang terdahulu menulis tentang majaz. Dan itu setelah 3 generasi pertama masanya. Ya. Wa nasarahu bi adillatin qawiyatin katsirah. Ya, Ibnu Taimiyah menjelaskan dalil yang sangat kuat dan sangat banyak. Tubayyinu, maksudnya orang yang berpendapat dengan pendapat tidak ada majaz dalam Al-Quran dan selainnya. Mereka menguatkan pendapat ini dengan dalil yang sangat kuat, sangat banyak. Tubayyinu liman ittala'a 'alaiha anna hadzal qaul huwa as-shawab. Akan menjelaskan kepada siapa yang membaca dalil-dalil itu bahwa pendapat inilah pendapat yang benar. Pendapat ini pendapat yang apa? Yang benar. Iya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Kitabul Iman beliau berbicara panjang lebar tentang ini. Ya, bahkan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebut bahwa majaz ini beliau anggap sebagian dari tagut. Ya, dan Ibnu Al-Qayyim membantah batilnya majaz ini dari 50 sisi lebih.
Beliau terangkan bahwa tidak ada majaz. Tidak dalam Al-Quran, tidak pula dalam apa? Bahasa. Iya. Dan ini yang pendapat yang lebih kuatnya. Sisa, ya. Muncul pertanyaan, bagaimana tadi penggunaan majaz yang sudah kita bahas? Ya. Kan ada dalam secara bahasa. Kita alami, kita ini kan. Kita katakan iya, itu ada dalam bahasa. Tapi tidak disebut majaz. Disebut apa? Disebut sebagai uslub dari uslubnya orang Arab berbicara. Dia uslub dalam berbicara. Iya. Jelas ya? Karena itu dalil yang disebut itu dibantah satu persatu. Misalnya was'alil qaryah. Tanyalah penduduk negeri. Qaryah, masa Korea yang ditanya? Yang ditanya adalah siapa? Penduduknya. Mereka bantah bahwa kalian keliru menggunakan kata Korea di sini sebagai majaz. Sebab Korea itu sendiri dalam bahasa Arab itu bisa berarti penduduk negeri dalam bahasa Arab. Walaupun tidak ditambah kata penduduk di depannya, kata ahal. Iya. Jelas ya? Jidaran yuridu ayyan qadda di ayat di surah Al-Kahfi. Dia dapatkan ada tembok yang hampir yang ingin jatuh. Ya, bagaimana tembok punya keinginan jatuh? Iya. Ya, ini dibantah oleh para ulama. Ya, bahwa itu uslub dari penggunaan bahasa. Ya, dan kalau memang betul dia berkeinginan, ya bukan hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seluruh yang di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak paham bagaimana bertasbihnya mereka. Bukankah ada batu yang memberi salam kepada Nabi? Iya. Jelas ya? Jadi dalil kuat sekali menunjukkan bahwa tidak ada majaz. Apa yang mereka sebut sebagai majaz itu uslub dalam bahasa Arab. Iya. Tapi di sini ada kekeliruan ya, sebagian orang memahami pembahasan majaz. Dianggap ketika seorang alim berkata pembagian majaz itu bid'ah, dianggap menggunakan majaz itu adalah bid'ah. Ya kalau digunakan misalnya si fulan memendam api di dalam dadanya, oh ini majaz. Salah itu bid'ah. Ya. Itu keliru ya. Sebab itu penggunaan benar dari uslub bahasa. Hanya namanya saja tidak dinamakan majaz. Tapi penggunaannya ada di dalam bahasa Arab. Digunakan. Digunakan di dalam apa? Di dalam bahasa Arab. Jelas sampai sini? Baik. Oke, ini kesimpulan. Ya, yang berkaitan dengan masalah hakikat dan majaz. Baik. Kita berpindah ke pembahasan yang lain. Pembahasan setelahnya, Syekh membahas tentang masalah al-amr, tentang masalah perintah. Iya. Sini beliau akan sudah mulai masuk menjelaskan dalalat al-alfaz. Ya, kandungan lafaz itu apa yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Dan dari dalalat al-alfaz ini ya terdapat di dalamnya kaidah-kaidah istinbat dan kaidah-kaidah memahami. Ya, seorang ketika melihat kata perintah dalam sebuah ayat, kata perintah dalam sebuah hadis, bagaimana cara dia memahami kata perintah itu? Iya. Nah, ini akan diterangkan oleh Syekh di sini. Demikian pula datang pembahasan setelahnya nanti tentang larangan. Ya. Tentang larangan. Bagaimana memahami sebuah larangan dalam ayat, sebuah larangan dalam hadis. Ya. Perintah itu kadang bermakna wajib, kadang dia bermakna sunnah. Ya. Kadang bermakna anjuran. Bagaimana cara seseorang memahaminya? Nah, ini kaidah-kaidah. Pembahasannya di sini. Ya. Syekh berkata al-amr ta'rifuhu. Definisinya, al-amru qaulun yatadammanu talab al-fi'li ala wajhi al-isti'la. Al-amr itu adalah ucapan. Iya. Yatadammanu talab al-fi'l. Dia ucapan yang mengandung apa? Permintaan untuk melakukan sebuah perbuatan. Ala wajh al-isti'la. Ya, ala wajh al-isti'la. Dengan bentuk isti'la. Ya. Sifatnya yang memerintah itu lebih tinggi daripada apa? Yang diperintah. Nah. Baik. Kalau misalnya saya berkata kepada anak saya, "Akhbir li ma'an." Hadirkan untukku air.
Ya, ini perintah kan? Ya. Perintah namanya. Baik. Seperti dikasih contoh di sini, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan keluarkan apa? Zakat. Ini perintah Allah kepada umat Islam. Ya, dirikan salat, keluarkan zakat. Fa kharaja biqaulina qaulun. Iya. Kemudian kata beliau, keluar dari ucapan, ya, kami, maksudnya keluar dari definisi yang kami sebutkan, qaulun, dia harus bentuk ucapan, keluar darinya isyarat. Keluar darinya isyarat. Ya. Fala tusamma amran. Isyarat itu tidak disebut perintah. Wa in afadat ma'nahu. Walaupun isyarat kadang memberikan makna perintah. Ya. Tapi kalau dikatakan perintah tidak isyarat. Tapi kadang bermakna. Ya, ada anak kecil misalnya, saya beri isyarat. Ya. Untuk keluar begini. Artinya apa? Keluar. Kan begitu? Maka ini isyarat punya makna, bisa diambil, tapi dia tidak dianggap perintah. Sebab bukan qaul, bukan ucapan. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wa kharaja biqaulina talabul fi'il, dan keluar dengan ucapan kami meminta al-fi'il pekerjaan, an-nahyu, keluar darinya larangan. Li'annahu talabu tarkin, karena larangan itu permintaan untuk meninggalkan, tidak melakukan sesuatu. Wal muradu bil fi'li al-ijab, dan dimaksudkan dengan perbuatan itu ijab, mengadakan. Iya. Fayashmal al-qawla fayashmal al-qawla al-ma'mura bihi. Maka ini ya, tercakup di dalamnya ucapan siapa yang diperintah dengannya. Baik. Kemudian kata beliau, wa kharaja biqaulina, dan keluar dari ucapan kami, ya, ala wajhil isti'la, dengan bentuk yang lebih tinggi, ya, al-iltimas. Keluar darinya apa? Iltimas. Ya, sebab iltimas itu permintaan dari orang yang apa? Sederajat dengannya. Ya, kalau dia berkata kepada kawannya, ya, ukrub ilayya, mendekatlah kamu kepadaku. Maka ini iltimas namanya, sebab dia meminta. Ya. Dan keluar darinya doa. Keluar darinya doa. Karena doa itu permohonan dari yang di bawah kepada siapa? Yang di atas. Ya, kebalikannya. Keluar darinya doa. Wa ghairuhuma, dan keluar darinya selainnya, mimma yustafada min sighatil amri bil qara'in. Ya. Dari hal-hal yang lainnya yang diambil faedah dari sighah perintah itu dengan qara'in. Jadi asal sighah perintah itu bisa ada beberapa makna, ya. Ada makna perintah itu, banyak makna. Akan kita terangkan nanti makna-maknanya. Tapi makna-makna perintah itu diketahui dengan qarina, dengan indikasi. Ya, walaupun ada kaidah asalnya, asal dalam perintah bermakna apa? Wajib, akan diterangkan nanti. Ya. Tapi dia mempunyai makna-makna lain. Nah, makna-makna lain ini bisa diketahui dengan apa? Dengan qarina, dengan indikasi. Baik. Itu definisi perintah. Sekarang bagaimana cara mengenal perintah? Ya, kita kalau membaca ayat, membaca hadis, ya, bagaimana kita tahu ini perintah? Nah, kata beliau, siyagul al-amr. Ya, konteks perintah. Apa konteksnya? Bagaimana bentuk perintah itu? Apa yang dinamakan perintah itu? Nah, di sini beliau terangkan. Siyagul amri arba'un. Ya, siyagah perintah, konteks perintah itu ada 4. Yang pertama fi'lul amr. Ya, kalau dia datang dalam bentuk fi'il amr, fi'il perintah. Ya. Ini fi'il amr. Ya, mudah ya. Tapi harus belajar bahasa Arab. Ya. Kalau mau tahu apa itu fi'il amr. Sebab fi'il amr kata perintah.
Lafaz-lafaznya dimaklumi. Iya. Lafaz-lafaznya dimaklumi. Jumlahnya sangat banyak sekali. Ya. Sebagaimana banyaknya kata-kata orang Arab yang dia pakai. Iya. Jelas ya? Banyak lafaznya. Perintah. Ya. Maka kalau dia fi'il amr, ya, itu artinya perintah. Seperti dikasih contoh oleh Syekh, misal seperti firman Allah, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah. Utlu. Bacalah. Ma uhiya ilaika minal kitab. Apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Utlu perintah ya. Diperintah apa? Membaca. Iya. Diperintah membaca. Nah, ma uhiya ilaika minal kitab. Jadi asal perintah bermakna apa? Wajib. Kita diperintah, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Setiap orang diperintah membaca apa? Membaca Al-Quran. Nah, sisa di sini kita tadi sudah belajar tentang kalam. Ya, utlu itu apa artinya? Tilawah. Nah, lihat kepada makna kata. Apa arti tilawah secara bahasa? Ya, apa makna tilawah dalam hakikat syar'i? Ya, tilawah ini punya 3 makna. Tilawah bisa dia baca dengan apa? Dengan tajwid dia bacanya. Dia baca Al-Quran mujawwadan. Ya. Secara benar sesuai dengan ilmu tajwid. Iya. Itu makna tilawah yang pertama. Makna tilawah yang kedua, iya. Dia membaca Al-Quran dengan apa? Dengan tadabbur terhadap kandungannya. Itu tilawah lebih tinggi lagi derajatnya. Dan tilawah yang ketiga, dia membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya. Itu juga tilawah. Ya. Jadi jangan dianggap tilawah itu musabaqatu tilawatil Quran. Ya. Hanya berlomba membaca Al-Quran saja, ya, sampai merah mukanya menahan nafas. Ya, kelihatan urat-urat lehernya. Ya. Bukan itu yang dikatakan. Bukan hanya itu yang dikatakan tilawah. Jadi tilawah ini apa? 3 maknanya. Nah, dari mana kita tahu makna ini? Jadi ketika ada kitab seperti ini, di sini pentingnya seorang mempelajari ilmu ushul fikih. Langsung dia lihat kalimat, langsung dia berpikir, ini apa artinya? Secara hakikat bahasa. Apa artinya dalam hakikat apa? Syar'i. Nah, dari situlah muncul pemahaman. Sehingga dia bisa memahami Al-Quran dengan pemahaman yang apa? Pemahaman yang benar. Ya. Dan beda dengan orang yang hanya baca terjemahan. Kalau dia baca terjemahan, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Ya, dia tidak bisa memahami. Tapi kalau dia mengerti, dia baca arti tilawah, dia pahami makna tilawah dalam hakikat bahasanya dan dalam hakikat apa? Syar'inya, maka pemahamannya akan menjadi apa? Menjadi luas. Nah, inilah faedah kita tadi menjelaskan ya tentang bentuk-bentuk kalam. Jadi utlu itu perintah. Iya. Ini perintah. Diketahui dia perintah karena memang dia datang dalam bentuk fi'il yang sifatnya perintah. Yang kedua, ismu fi'lil amr. Ada yang sifatnya isim. Dia dalam bentuk isim, bukan fi'il. Iya. Isim. Tapi dia bermakna perintah. Seperti hayya ala as-salah. Hayya artinya ayo. Kemarilah. Ya. Kemarilah. Itu kan perintah. Ya, kemarilah. As-salah ala as-salah, untuk melakukan salat, bersegera melakukan salat. Maka hayya di sini perintah. Ya, tapi dia bermakna apa? Dia dalam bentuk isim fi'il amr. Iya. Kemudian kata beliau, ya. Nah, ini banyak ya isim fi'il amr seperti hidari. Ya. Hidari misalnya. Nah, hidari juga ini dari isim fi'il amr. Hati-hati kamu. Nah, kemudian kata beliau, yang ketiga al-masdar an-naib an fi'lil amr. Yang ketiga adalah masdar yang mengganti fi'il amr. Ya, dia kadang datang dalam bentuk masdar. Ya. Tapi yang diinginkan dengannya dia adalah fi'il amr.
Fi'il amrnya dibuang, sisa masdarnya yang disisakan. Masdarnya inilah yang bermakna apa? Fi'il amr. Contohnya, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Apabila kalian menjumpai orang-orang kafir, maka penggallah leher mereka. فَضَرْبَ الرِّقَابِ di sini perintah. Perintah untuk apa? Memenggal leher mereka. Jadi فَضَرْبَ الرِّقَابِ itu artinya فَضْرِبُوا الرِّقَابِ. Ya asalnya فَضْرِبُوا ya, الرِّقَابِ ضَرْبًا. Begitu fadribunya dibuang, maka disimpan darb di depannya. Ya. Jadi masdar, pengganti apa? Pengganti fi'il. Ya. Jadi fadarbar riqab itu artinya sama, fadribur riqab. Penggallah lehernya. Kalau kamu menjumpai orang kafir, maka penggallah leher mereka. Ini ayat, potongan ayat ya. Sebab ayat ini ada keterkaitan dengan ayat sebelumnya dan ada keterkaitan dengan ayat setelahnya. Nah, baik, ini di kondisi tertentu. Ya, bukan di semua kondisi. Baik. Kemudian yang keempat, ya, ada al-mudhari al-makrun bilamil amr. Cara mengetahui sigha al-amr, ya, sigha perintah adalah dengan fi'il mudhari yang digandengkan dengan lamul amr, lam perintah. Misal liyu'minu billahi wa rasuli. Liyu'minu, supaya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada kalimat li di situ, itu perintah. Supaya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini 4 ya disebut oleh Syekh di sini. Ya, sebenarnya sigha al-amr itu banyak. Sigha al-amr banyak. Ya, tapi itu 4 yang masyhurnya. Dan ada yang juga dari sigha al-amr tidak disebutkan oleh Syekh di sini, padahal dia sebenarnya sigha al-amr secara hakikat. Yaitu kalau perintah tersebut datang dengan kata amr. Dengan lafaz amr sendiri. Seperti firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah ya'muru, memerintah. Langsung dengan kata apa? Kata perintah. Ya, maka ini sigha dari sigha al-amr. Ya, baik. Jadi Syekh di sini menyebut 4. 4 itu bukan pembatasan. Tapi 4 adalah apa? Adalah contoh. Kemudian kata beliau, waqad yustafada talabul fi'li min ghairi sighatil amri. Ya. Kadang permintaan, ya, perintah itu kadang diambil, ya, dipahami walaupun tanpa sighatul amr. Walaupun tanpa konteks perintah. Contohnya ayyusafa bi annahu fardun. Misalnya disifatkan bahwa ini adalah perbuatan fard. Iya. Seperti Nabi berkata, fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim 5 salawat. Beritahukan kepada mereka bahwa Allah iftarada alaihim, mewajibkan atas mereka salat 5 waktu. Iftarada. Jadi fard di situ menunjukkan kewajiban. Aw wajibun, atau disebutkan bahwa dia wajib. Aw mandub, disebut dia mandub, sunnah. Iya. Aw ta'ah, atau disebut dia sebagai ketaatan. Iya. Aw yumdahu fa'iluhu, atau pelakunya dipuji, menunjukkan diperintah. Aw yudammu tarikuhu, atau dicela orang yang meninggalkannya. Kalau dia tinggalkan perbuatan tersebut, ya, maka dia akan dicela. Aw yatarattabu, aw yurattibu ala fi'lihi thawab, aw yurattabu ala fi'lihi thawab. Atau karena melakukan hal tersebut, seorang itu mendapatkan pahala. Wa ala tarkihi iqab. Atau kalau dia meninggalkan hal tersebut, dia mendapat dosa. Ini semuanya dalam bentuk perintah. Tapi konteksnya bukan konteks apa? Perintah. Tapi maknanya adalah apa? Adalah perintah. Jadi harus dipahami bahwa perintah itu tidak harus dia datang dalam bentuk konteks perintah. Dia kadang bisa pahami dari makna. Ya. Kadang dia bisa pahami dari makna. Disinilah tugasnya seorang faqih. Seorang yang ahli fikih. Ya. Dia dari kata, dia bisa tahu yang dimaksud dengan kata ini apa? Perintah atau bukan? Nah, baik. Selesai sudah penjelasan tentang konteks-konteks perintah. Sekarang beliau berpindah menjelaskan pembahasan konsekuensi dari perintah. Iya. Kalau ada sigha al-amr, ada kata perintah. Apa konsekuensinya? Kata beliau, sighatul amri indal itlaq
taqtadi wujub al-ma'muri bihi wal mubadara bi fi'lihi fawran. Iya. Kata beliau, konteks perintah itu ketika digunakan, ketika diitlakkan, itu memberikan dua konsekuensi. Ada dua konsekuensinya. Apa itu? Yang pertama, wajibnya perintah tersebut. Itu konsekuensi pertama. Yang kedua, al-mubadara bi fi'lihi. Dan yang kedua, kalau ada perintah, itu artinya harus segera apa? Harus segera dilakukan. Iya. Harus segera dilakukan. Baik. Ini dua konsekuensi dari apa? Dari perintah. Jadi sekali lagi saya simpulkan dulu sini sebelum kita baca dalilnya supaya menjadi kaidah. Jadi kalau ada konteks perintah diitlakkan, kerjakanlah. Ya, lakukanlah. Ya. Maka asal perintah itu ya memberikan dua konsekuensi. Yang pertama, perintah itu bersifat wajib. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perintah tersebut harus segera dilakukan. Harus segera dilakukan. Jadi ini dua konsekuensinya. Iya. Adapun yang pertama, kalau ada perintah dia bermakna wajib, apa dalilnya? Syekh membawakan dalil di sini. Faminal adillah ala annaha taqtabil wujuba qauluhu ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Dari dalil yang menunjukkan tentang wajibnya sebuah perintah adalah firman Allah Ta'ala. Iya. Baik, tadi di catatan kaki tadi ya, ada saya nggak baca dari catatan kakinya. Jadi ada disebut oleh Syekh di sini pembahasan contoh-contoh ya dari bentuk perintah itu. Ya, jadi perintah itu kadang dipahami dari nas, dari lafadznya, dari konteksnya, dan kadang bisa dipahami dari maknanya. Nah, ini kasih contoh-contoh. Ada yang disebut fard, ada yang disebut wajib. Ya, seperti ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Ini bisa dipahami perintah ya, walaupun kata wajib di sini sebenarnya ada pembahasan. Jadi pendapat jumhurul ulama di sini wajib bermakna apa? Bermakna lazim. Dia dari makna bahasa dipakai, bukan dari makna apa? Istilah. Sebab mandi Jumat menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan jumhurul ulama, dia hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Kemudian untuk ketaatan, contohnya man ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada pimpinan yang saya angkat, maka dia telah taat kepadaku. Nah, jadi dia sebut menaati pimpinan pasukan itu seperti taat kepada Nabi. Ini perintah untuk menaatinya. Kadang dipuji pelakunya, seperti ni'mar rajulu Abdullah bin Umar, law kana yaqum minal lail. Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar kalau dia melakukan salat malam. Ya, menunjukkan bahwa melakukan salat malam itu adalah hal yang apa? Diperintah. Misalu madumma tarikuhu, contoh orang yang meninggalkannya dicela, man taraka rami ba'dama alimahu raghbatan anhu fa innaha ni'matun kafaraha atau kafaraha. Siapa yang meninggalkan rami, ya, meninggalkan melempar, memanah setelah dia mempelajarinya karena dia tidak mau lagi, maka itu adalah sebuah nikmat yang dia kafir terhadapnya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan seorang itu meninggalkan suatu keahlian yang bermanfaat untuk Islam, ya dia tinggalkan karena dia tidak mau lagi kepadanya. Jelas ya? Nah, kemudian ya, contoh apa yang dia dapat pahala kalau dia kerjakan. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi bihi asyran. Siapa yang berselawat untukku 1 kali, maka Allah berselawat untuknya 10 kali. Iya. Memang di dalam hadis tidak diperintah berselawatlah kalian, tidak. Tapi konteks hadis menunjukkan itu apa? Perintah, karena diberikan pahala bagi siapa yang melakukannya. Ya. Kemudian contoh perintah itu dalam bentuk
karena diberikan siksaan orang yang meninggalkannya. Man taraka thalatha juma' tahawunan taba'allahu ala qalbi. Siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali karena meremehkan, maka Allah akan menutup hatinya. Ya, mengunci akan menutup hatinya. Ya, menutup hatinya. Sebab at-taba itu sifatnya dia hati itu ditutup dengan sesuatu, bagikan surat ditutup pakai amplop, ya, dilem, itu toba namanya. Jelas ya, toba. Ya, ini derajat, salah satu derajat dari ketertutupan hati. Karena ketertutupan hati itu banyak tingkatan. Ada derajat ar-ran, ada derajat at-toba, ada derajat al-ikfal. Ada derajat al-ikfal. Dan derajat al-ikfal lebih parah lagi. So, dia sifatnya mengunci. Yang tidak bisa dibuka. Baik. Ini kita hanya menyambung yang di atas. Kita kembali kepada konsekuensi dari konteks perintah. Jadi sekali lagi, konteks perintah itu memberikan berapa konsekuensi? Ada 2. Yang pertama, ya ini di belakang kayaknya sudah mulai redup-redup sedikit. Ya. Ini pembahasan kita, pembahasan yang tidak mengharuskan ada kekhusyukan. Ya, jadi tidak perlu khusyuk untuk sekarang ini. Ya, cukup perhatikan dengan apa? Ya, dengan baik. Ya, kalau terlalu khusyuk nanti bisa melayang ke negeri lain. Ya, baik. Jadi kita katakan tadi bahwa konteks perintah itu memberikan 2 konsekuensi. Apa itu? Yang pertama, wajibnya perintah tersebut. Yang kedua, harus segera melakukan perintah. Iya. Apa dalilnya? Bahwa memberi 2 konsekuensi. Yang pertama dulu, perintah konsekuensinya adalah wajib melakukan perintah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintahnya. An tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ya. Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa adab yang sangat pedih. Ya. Wajhud dalalah, sisi pendalilan, anna Allah hadzara al-mukhalifina an amri Rasul sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitnah. Sisi pendalilannya bahwa Allah memperingatkan kepada orang yang menyelisih perintah Rasulullah bahwa mereka akan ditimpa oleh sebuah fitnah. Apa fitnah itu? Wahiyaz zaid, yaitu penyimpangan, ya, penyelewengan. Au yusibahum adabun alim, atau mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Ya. Kata Syekh, "Wat tahdhiru bimisli dzalika la yakunu illa ala tarki wajibin." Peringatan yang seperti ini, ya, diancam akan tertimpa fitnah dan siksaan yang pedih, ini tidak terjadi kecuali kalau dia meninggalkan sebuah kewajiban. Padahal ala anna amra Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutlaq yaqtadi wujuba fi'lil ma'mur. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa perintah Nabi secara mutlak itu memberikan konsekuensi wajibnya melaksanakan perintah itu. Ya, wajibnya melaksanakan perintah tersebut. Baik. Ya, ini satu dalil aja yang disebut oleh Syekh di sini ya. Ya, banyak dalil yang lain sebenarnya. Itu dari ayat yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim." Ya, tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah meletakkan suatu perkara, tidak pantas dia memilih pilihan yang lain. Yang menunjukkan dia wajib untuk apa? Melaksanakan perintah, tidak ada pilihan lain. Iya. Demikian pula asal dalam perintah bermakna wajib adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak." Ya, ada 2 riwayat ya, maqalli wudu dan inda kulli apa? Salat. Ya. Andai kata tidak memberatkan umatku, aku akan perintah mereka untuk memakai siwak setiap kali wudu, dalam riwayat lain setiap kali apa? Salat. Ya. Jadi andai kata tidak memberatkan, akan beliau perintah. Nah, ini menunjukkan bahwa asal perintah bermakna apa?
bermakna wajib. Karena itu beliau tidak perintah. Kalau beliau perintah menjadi wajib. Karena beliau khawatir memberatkan, maka beliau tidak memerintahnya. Supaya hukum siwak menjadi apa? Menjadi sunnah. So, kalau beliau sudah perintah, itu menjadi apa? Menjadi wajib. Maka ini dalil bahwa asal dalam perintah, ya, memberikan konsekuensi apa? Konsekuensi wajibnya menjalankan perintah tersebut. Baik. Iya. Kemudian kita pindah ke pembahasan yang kedua. Ya. Jadi ini perlu dipahami ya bahwa asal perintah memiliki makna wajib. Dia tidak keluar dari situ kecuali kalau ada apa? Ada indikasi, qarina. Akan diterangkan nanti oleh Syekh nanti apa yang memalingkan dari perintah tersebut. Yang kedua, kata beliau, yang kedua, ini kaidah yang kedua ya, konsekuensi dari perintah yang kedua, apa itu tadi? Ya, jadi kalau ada perintah, perintah itu harus segera apa? Dilaksanakan. Ya, harus segera dilaksanakan. Nah, ini saya kira hal yang dimaklumi. Ya. Dari sisi bahasa pun dimaklumi. Kalau saya berkata kepada anak saya misalnya, ambilkan air, ahbir limaan. Ambilkan air. Apa artinya? Kalau misalnya anak saya ini memahami perintah tidak harus langsung dilaksanakan. Sudah dia pergi main dulu. Dia tidur dulu. Ya, 3 hari lagi baru diambilkan air. Ya. Jadi kalau saya katakan ambilkan air, itu artinya apa? Segera diambil air. Ya, saat itu juga diambilkan air. Air itu memang yang dipahami dari apa? Dari perintah secara asalnya. Ya. Sini Syekh membawakan dalil dari ayat. Kata beliau minal adillah annahu lil faur. Dari dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu harus segera. Qauluhu ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian dalam kebaikan. Ya. Sisi pendalilan. Kata beliau al-ma'murat asy-syar'iyyah khairun. Wal amru bil istibaq ilaiha dalilun ala wujubil mubadarah. Ya. Perintah-perintah syariat itu adalah kebaikan. Maka ketika diperintah bersegera kepada kebaikan, itu menunjukkan bahwa ya, ketika ada perintah wajib untuk segera melakukan perintah tersebut. Itu dalil dari ayat. Dalil dari hadis. Wa li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kariha ta'khir an-nas ma amarahum bihi min an-nahr wal halq yawm al-Hudaybiyah hatta dakhala ala Ummi Salamah radhiyallahu anha fadhakara ma laqiya min an-nas. Karena Nabi tidak senang waktu itu orang-orang terlambat. Ya, melakukan perintah Nabi dari menyembelih dan mencukur rambutnya di perang Hudaybiyah atau di perjanjian Hudaybiyah sampai beliau masuk kepada Ummu Salamah dan menyebutkan bagaimana perbuatan para sahabat yang dia ketemukan. Ya, dimaklumi ya kisah Hudaybiyah. Dan ini kisah yang masyhur. Ya, di sini Syekh sebutkan ya. Dan ini dalam riwayat Bukhari rahimahullahu taala. Jadi kisahnya Nabi datang dengan para sahabat. Iya. Mereka datang ke Mekah. Ya, bukan untuk perang. Tapi untuk apa? Untuk melakukan ibadah haji. Datang. Untuk melakukan ibadah haji. Mereka sudah membawa apa? Sembelihannya. Sudah memakai kain ihram. Ya, sudah mulai ihram. Ditahan oleh orang-orang kafir. Quraisy. Ya. Akhirnya terjadilah suluh, perdamaian. Ya, dan salah satu dari butir perdamaian bahwa Nabi dan para sahabatnya tidak boleh haji tahun ini, tahun depan. Ya. Karena tidak boleh lagi masuk, maka Nabi memerintah kepada para sahabat, kalian tahallul. Ya, sembelihan kalian dan apa? Cukur rambut kalian. Setelah itu tahallul. Begitu Nabi perintah, para sahabat diam. Iya. Tidak langsung melakukannya. Maka Nabi pun masuk kepada Ummu Salamah dan menyampaikan bagaimana keadaan para sahabat. Maka Ummu Salamah memberikan pandangannya, andai kata engkau ya Rasulullah langsung keluar dan kamu mencukur dirimu sendiri, kemudian engkau menyembelih hewan sembelihanmu, maka mereka akan ikut. Maka Nabi pun melakukannya. Setelah itu para sahabat ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Jadi itu kejadiannya. Ya, andai kata perintah itu tidak bermakna apa? Tidak bermakna harus segera. Ya,
Tidak perlu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak senang terhadap perbuatan sahabat. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa perintah bermakna harus segera dilakukan. Iya. Selesai sudah di sini tentang makna perintah. Beliau sebutkan alasannya, saya baca sedikit. Kata beliau, "Wali'anna al-mubadara bil fi'li ahwatu wa abra wa ta'khiru lahu afatun yaqtadi tarakum al-wajibat hatta yu'jaza anha." Kata beliau, karena bersegera melakukan perintah itu ahwat, lebih hati-hati. Wa abra, dan lebih melepaskan tanggung jawab. Seakan-akan dia ada kewajiban harus dilaksanakan. Begitu dia laksanakan, dia terasa bebas melakukannya. Sudah terlepas dari tanggung jawab. Ya. Wa ta'khir lahu afat, dan mengundur ini banyak apa? Banyak bahayanya, banyak kerusakannya. Yang akan mengakibatkan kewajiban itu akan menumpuk, bertumpuk-tumpuk kewajiban tersebut sampai dia tidak mampu melakukannya kalau dia mengundur. Iya. Karena itu harus asalnya dari kewajiban dia sesegera mungkin. Jelas sampai sini? Baik, dan ini penting ya. Ini dua kaidah dalam konsekuensi perintah. Jadi asalnya bermakna wajib. Ya, kalau dapat perintah, kita di atas makna apa? Di atas makna asal. Kita tidak keluar dari makna asal kecuali dengan dalil. Ya, Syekh akan terangkan di sini bagaimana cara seorang mengetahui bahwa itu keluar dari asal. Demikian pula kalau ada perintah, maka asalnya bermakna apa? Faurian, sesegera mungkin. Perintah haji. Ya. Perintah haji. Asalnya siapa saja yang memiliki kemampuan untuk haji, sesegera mungkin dia melaksanakan haji. Sesuai dengan kemampuannya. Iya. Demikian. Baik. Setelah itu, beliau tutup pembahasan ini dengan pembahasan bagaimana seseorang itu memahami perintah itu keluar dari asal. Keluar dari konsekuensi asalnya. Iya. Beliau katakan waqad yakhrujul amru 'anil wujubi wal fawriyya li dalilin yaqtadi dzalik. Kadang perintah itu keluar dari hukum asalnya. Iya. Dia tidak bermakna wajib, atau kadang perintah itu tidak bermakna harus segera. Kalau ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Iya. Jadi kita sudah tahu kaidah asal bahwa kalau ada perintah asalnya wajib. Kaidah asal kalau ada perintah asalnya apa? Segera mungkin. Tapi kadang ada perintah maknanya bukan wajib. Kadang ada perintah tidak apa-apa diundur. Ya. Nah ini kalau dikatakan ada perintah maknanya bukan wajib, itu harus ada dalil yang menunjukkannya. Ada dalil yang menunjukkannya. Demikian pula kalau ada perintah, dia tidak segera dilakukan, boleh tidak segera dilakukan, itu berarti ada dalil yang menunjukkannya. Nah, di sini Syekh akan menjelaskan beberapa bentuk dalil ini. Kata beliau yang pertama, fayakhruju 'anil wujub ila ma'anin. Yang pertama beliau mulai dulu. Perintah yang tidak bermakna wajib. Ya, kadang ada perintah tidak bermakna wajib. Dia kembali kepada beberapa makna. Di antaranya an-nadab. Yang pertama dia bermakna sunnah. Ya, dikasih contoh oleh Syekh. Ya. Nah, kata beliau, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa ashidu idza tabayatum. Persaksikanlah ketika kalian saling apa? Melakukan transaksi jual beli. Iya. Jadi kalau terjadi transaksi jual beli, hendaknya dia apa? Ada saksi yang mempersaksikan. Ini wa ashidu, ini apa ini? Hah? Perintah atau bukan? Jawabannya perintah. Dengan apa kita tahu dia perintah? Sebab dia datang dengan bentuk fi'il amr. Kata kerja yang menunjukkan perintah. Persaksikanlah. Nah itu perintah. Idza tabayatum. Apabila kalian melakukan transaksi jual beli. Ya, asal perintah bermakna wajib. Tapi di sini bukan wajib maknanya. Bermakna sunnah. Loh, kenapa dikatakan sunnah? Apa dalilnya? Harus ada dalil yang menunjukkan. Kata beliau, fal amru bil ishhad ala tabayu' lin nadab. Bidalilin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara farasan min arabiyyin wa lam yashhad. Atau wa lam yushhad. Ya. Perintah mempersaksikan jual beli di sini itu hukumnya sunnah. Dengan dalil bahwa Nabi pernah membeli seekor kuda dari seorang Arabi dan transaksi ini tidak dipersaksikan. Ya.
Transaksi tidak dipersaksikan. Ini menunjukkan bahwa perintah di situ di dalam ayat hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Andai kata wajib maka Nabi tidak melakukannya. Ya, ini contoh ya, contoh lain, saya beri contoh lain. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian. Sungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Makan sahur hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Sunnah. Ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Hukumnya sunnah. Pasti ada dalil yang memalingkan. Apa dalilnya yang memalingkan? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyambung puasa 2 hari berturut-turut. Andai kata wajib makan sahur, tidak boleh menyambung puasa 2 hari berturut-turut. Jelas ya? Baik. Ini contoh. Iya. Kemudian yang kedua, ya, kadang bermakna ibahah. Bermakna pembolehan. Kata beliau, wa aktsaru ma yaqa'u dzalika idza warada ba'da al-hadar aw jawaban lima yatawahhamu annahu mahdhur. Iya. Kata beliau, kadang perintah itu dia bermakna pembolehan. Bermakna pembolehan. Ya, tidak bermakna kewajiban, hanya pembolehan saja. Nah, kapan dia bermakna pembolehan? Kata beliau, aktsaru ma yaqa'u dzalika, kebanyakan dia bermakna pembolehan idza warada ba'da al-hadar. Kalau dia perintah itu datang setelah adanya apa? Adanya larangan. Au jawaban lima yutawahhamu annahu mahdhur. Atau sebagai jawaban pada suatu perkara yang dianggap hal itu dilarang. Ya. Jelas ya? Jadi ini 2 keadaan. Ya, 2 kaidah disebut oleh Syekh. Kapan perintah itu bermakna ibahah? Pertama, kalau perintahnya itu datang setelah apa? Larangan. Yang kedua, kalau perintahnya tersebut sebagai jawaban akan sesuatu yang disangka sebagai hal yang dilarang. Dikasih contoh oleh Syekh. Mithaluhu ba'da al-hadar. Contohnya setelah al-hadar, qauluhu ta'ala, wa idza halaltum fastadu. Ya. Contoh. Perintah setelah pelarangan. Dan dia bermakna ibahah, pembolehan. Adalah firman Allah Ta'ala, wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah halal, ya kalian tadi berihram, sedang haji atau sedang umrah. Ya. Orang yang haji dan umrah sedang ihram, boleh dia memburu hewan buruan? Jawabannya tidak dibolehkan. Diharamkan. Ya. Dimaklumi ya. Karena itu salah satu dari 8 atau 9 larangan yang diharamkan dalam ihram. Baik. Jadi dikatakan kalau kalian sudah halal, sudah selesai dari ihram, berburulah kalian. Perintah berburu. Perintah di sini maknanya apa? Wajib? Ya, tidak. Maksudnya kalian tadinya dilarang berburu, sekarang silahkan berburu. Hukumnya kembali sebagaimana apa? Hukum sebelumnya. Sebelumnya berburu dibolehkan. Maka dilarang ketika ihram, ketika selesai ihram, silahkan berburu kembali, menunjukkan pembolehan kembali. Bukan artinya perintah, bermakna wajib dia memburu. Ya, habis ihram harus ambil senapan burung kemudian pergi memburu. Ya, itu tidak boleh dipahami seperti itu. Jelas ya? Tapi dipahami bahwa ini bermakna ibahah, pembolehan. Kata beliau, fal amru bil istiyab lil ibahah liwuqu'ihi ba'da al-hadar al-mustafad min qawlihi ta'ala ghairu muhillis sayri wa antum hurum. Ya. Perintah di sini untuk berburu ini tentang pembolehan. Karena perintah terjadi setelah larangan yang diambil di dalam firman Allah, kalian tidak boleh melakukannya, tidak halal ya terhadap kalian hewan buruan dalam keadaan kalian itu sedang ihram. Ini pelarangannya, haram kalau sedang ihram. Setelah itu dibolehkan, menunjukkan ibahah. Ini contoh ya. Contoh untuk pembolehan setelah adanya larangan. Contoh yang kedua, ya, contoh pembolehan perintah bermakna ibahah sebagai jawaban terhadap sebuah perkara yang dianggap itu dilarang. Kata beliau, misaluhu jawaban lima yutawahhamu annahu mahdhur. Ya, contoh perintah bermakna larangan, bermakna pembolehan sebagai jawaban terhadap sangkaan bahwa hal itu dilarang. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, if'al wala haraj. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerjakanlah
dan tidak ada masalah. Kerjakanlah. Ini kan fi'il apa? Fi'il amr, perintah. Iya. Tidak ada masalah. Kata beliau fi jawabi man sa'aluhu fi hajjatil wada an taqdimi af'alil hajj allati tuf'alu yawm al-'id ba'daha ala ba'd. Ini diucapkan oleh Nabi dalam menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya kepada beliau di hajjatul wada tentang mendahulukan sebagian amalan haji yang dilakukan di hari Id. Ya. Jelas ya? Jadi pada hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah ada 4 amalan haji dilakukan oleh orang yang haji. Ya, kalau urutannya melempar jamratul aqabah, kemudian apa? Dia cukur, tawaf ifadah, kemudian dia menyembelih. Itu urutannya. Ya, ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, saya melempar apa saya tawaf sebelum melempar?" Kata Nabi, "If'al wala haraj." Kerjakan, tidak ada masalah. Ya. Ada yang berkata, "Ya Rasulullah, iya, saya cukur sebelum tawaf." Kata Nabi, "Kerjakan, tidak ada masalah." Jadi kerjakan di sini bermakna apa? Wajib? Tidak. Sebab tidak mungkin semuanya wajib-wajib. Yang tawaf dulu kemudian yang cukur dulu kemudian tawaf dikatakan wajib. Iya. Kemudian yang tawaf dahulu sebelum melempar juga dikatakan wajib. Kan tidak mungkin. Ya. Maka di sini bermakna apa? Pembolehan. Boleh begini, boleh begitu. Jelas ya? Jadi ini globalnya ya. Jadi kadang yang kedua perintah itu kadang bermakna apa? Bermakna ibahah. Kadang bermakna pembolehan. Ya. Kaidahnya dia bermakna pembolehan itu dua. Satu, kalau perintah itu datang setelah apa? Larangan. Kaidah yang kedua, apabila perintah tersebut sebagai jawaban untuk sesuatu yang disangka sebagai hal yang apa? Dilarang. Ya, hanya saja di sini di kaidah yang pertama ini ada rincian. Di kaidah yang pertama ada rincian. Ya. Sebab para ulama ada 3 pendapat. Ya. Di dalam masalah al-amr ja'a ba'da al-hadar. Perintah yang datang setelah pelarangan. Ya, apakah memberi makna wajib atau tidak? Ini ada 3 pendapat. Baik. Sebagian ulama yang berpendapat bahwa dia bermakna wajib. Ini pendapat orang-orang Hanafiyah dan Malikiyah. Dan yang kedua ada yang berpendapat bahwa itu bermakna ibahah. Ini yang disebut oleh Syekh di sini. Bermakna ibahah. Ya, dan yang ketiga ini yang lebih kuat. Ya. Bahwa perintah setelah adanya larangan itu yarji'u ila ma kana alaihi qabla apa? Qabla al-hadar. Ya. Dan ini kaidah lebih kuat, pendapat yang ketiga ini. Jadi perintah kalau terjadi setelah larangan, maka perintah itu kembali kepada hukumnya sebelum ada larangan. Iya. Jadi kalau hukumnya sebelum ada larangan wajib, maka dia juga bermakna wajib. Kalau hukumnya sebelum larangan bermakna ibahah boleh, dia hukumnya apa? Boleh. Iya. Hukumnya boleh. Kalau hukumnya sebelum ada larangan dia bermakna sunnah, maka hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Iya. Baik. Jelas sampai sini? Ya, saya beri contoh dengan dalil supaya kebetulan contoh yang dibawakan oleh Syekh di sini, contoh yang bermakna apa? Bermakna ibahah. Sebab memang sebelum jadi memburu hewan buruan itu hukumnya apa? Boleh. Begitu ihram dilarang. Ya. Setelah ihram diperintah boleh lagi memburu. Maka ini menunjukkan dia kembali kepada hukum sebelumnya, yaitu boleh hukumnya. Ya. Saya beri contoh yang tetap bermakna wajib. Sebab asal sebelum larangan dia bermakna wajib. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Taubah, "Fasihu fil ardi arba'ata ashhur." Berjalanlah kalian di atas muka bumi apa? Sebanyak 4 bulan. Usia ada 4 bulan, kalian tidak boleh berperang di situ. Tidak boleh memerangi orang kafir. Dilarang memeranginya. Ya. Yang sebelumnya diperintah memerangi orang kafir apabila apa? Terpenuhi syarat-syarat. Nah, karena itu di ayat setelahnya, ya, 2 ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina." Ya, apabila
sudah selesai bulan-bulan haram itu, bunuhlah kaum musyrikin. Ada perintah di sini. Perintah setelah larangan. Perintah di sini bermakna apa? Mubah memerangi orang kafir? Tidak. Sebab sebelumnya apa? Sebelumnya diwajibkan berjihad mereka menghadapi orang kafir. Hanya saja karena bulan haram, dilarang mereka berperang. Jelas ya? Ini contoh. Contoh lain, ada perintah setelah larangan, dan begitu setelah dilarang, perintah ini kembali kepada asalnya, yaitu bermakna sunnah. Iya, bermakna sunnah. Seperti Nabi berkata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, apa? Fazuruha. Ya, saya dulu melarang kalian dari berziarah di kuburan. Sekarang berziarahlah kalian ke kuburan. Perintah, berziarahlah ke kuburan. Jadi perintah setelah dilarang. Maka begitu perintah datang setelah larangan, maka perintah ini kembali kepada asalnya, awalnya sebelum dilarang. Awalnya sebelum dilarang. Jadi sebelum dilarang berziarah kuburan. Apa hukum berziarah ke kuburan? Hukumnya sunnah. Karena itu para ulama sebutkan bahwa berziarah ke kuburan hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Apalagi disebutkan illahnya fa'innaha tudakkirah kumul akhirah. Sebab itu mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Baik. Jadi ini ya, saya simpulkan di sini kaidah, saya tegaskan dulu kaidah ibaha bahwa perintah perintah yang datang setelah adanya larangan, perintah ini maknanya apa? Maknanya kembali pada awal perintah itu sebelum adanya larangan. Itu kaidahnya. Iya. Jadi perintah yang datang setelah adanya larangan, makna perintah adalah kembali kepada perintah itu sebelum terjadi pelarangan. Kalau sebelum dilarang, perintah itu wajib, maka perintah yang datang setelah larangan bermakna apa? Wajib. Kalau sebelum dilarang dia sunnah, maka perintah yang datang setelah larangan maknanya apa? Sunnah. Kalau dia sebelumnya adalah mubah, diibahah, dibolehkan, maka perintah yang datang setelah larangan bermakna apa? Bermakna ibahah, bermakna pembolehan. Baik, ini yang kedua. Kemudian kata Syekh rahimahullah, yang ketiga, at-tahdid, bermakna pengancaman. Ya. Jadi ada perintah, bukan wajib dilakukan, tapi dia artinya ancaman. Kaqaulihi ta'ala, ya, seperti firman Allah Ta'ala, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Firman Allah Ta'ala, kerjakan apa yang kalian mau lakukan. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ini perintah ya, kerjakan apa yang kalian lakukan. Jangan ada yang berkata, oh wajib, kalau begitu silahkan kita kerjakan apa saja. Ya, mau yang ketaatan boleh, kemaksiatan boleh. Ya, tidak, di sini perintah bermakna apa? Bermakna ancaman. Kerjakan, silahkan kamu kerjakan. Apa yang kamu lakukan? Tapi harus tahu bahwa Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ya, ayat lain, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin, silahkan dia beriman. Siapa yang ingin, silahkan dia kafir. Ini semuanya perintah. Siapa yang ingin, berimanlah. Siapa yang ingin, kafirlah. Ya. Inna atadna lidzalimina nara. Sungguhnya kami menyiapkan neraka bagi orang yang zalim. Ini ancaman. Ya. Syariat sudah diterangkan. Kamu mau ikuti beriman, kebaikan untukmu. Ya, kamu ingin kafir, ingat, Allah menyiapkan neraka bagi orang yang zalim. Ya. Fadikrul wa'id ba'dal amril madkur dalilun ala annahu tahdid. Maka penyebutan ancaman setelah perintah tersebut itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa perintah bermakna ancaman. Dan sekiranya dimaklumi ya. Ya, dimaklumi. Ya, kadang sering kita gunakan. Dia bilang kepada anaknya, "Sudah, pergi." Ya, dia ancam anaknya, "Pergi saja." Ya. Kalau kita di sini, ya, "Pergi apa? Nanti saya lihat kok." Ya. 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 Itu ancaman ya, dia suruh pergi anaknya. Ya. Bukan artinya perintah ini silahkan pergi, tapi itu ancaman. Ya. Itu adalah apa? Ancaman. Baik. Dan ini hal yang dimaklumi ya. Jadi sekali lagi kita harus melihat konteks perintah itu. Ya. Ada tanda-tanda indikasinya. Walaupun hukum asal bahwa perintah mempunyai apa? Bermakna apa? Bermakna wajib. Itu hukum asal. Tapi ternyata ada 3 makna yang lain. Dan Syekh di sini hanya menyebutkan 3 saja. Dan sebenarnya perintah itu punya 25 makna. Iya. Punya 25 makna kalau ingin didetailkan.
Ya, saya tadi bawakan di flash disk, saya tadi tidak muncul di komputer ini. Saya nggak tahu kesalahan copy. Ya, ada beberapa bait syair disebutkan oleh Asy-Syaukani disebutkan oleh Muhammad Al-Khawlani pada Mulhaq Al-Badr At-Tali'. Ya, jadi Asy-Syaukani punya kitab judulnya Al-Badr At-Tali'. Kemudian ada yang membikinkan mulhaqnya. Nah, di situ ada biografi seorang yang bernama Yusuf bin Husain bin Ahmad yang dikenal dengan Zabarah Al-Hadawi Al-Hasani Al-Yamani As-San'ani dari orang San'ah. Ya. Dia merangkai 25 makna perintah dalam beberapa bait syair. Nah, bisa dilihat ya di Badrut Tali' di mulhaqnya jilid 2 halaman 238 sampai 240. Ya, kata beliau, atat lima anin sigatul amri faltakun laha hafizan ya sahi ghairu musahhili. Ya. Siga perintah itu datang dengan berbagai makna. Hafallah siga perintah itu wahai kawanku, tapi jangan kamu bergampangan. Ya. Di antara maknanya linadabin, kadang bermakna sunnah. Linadabin wa irsyadin, wujubin, ibahatin, du'ain, kaya Rabbi ufu anni wa jammili. Ya. Satu, maknanya bermakna sunnah. Yang kedua bermakna irsyad. Bermakna irsyad. Ya. Anjuran. Yang ketiga bermakna wajib. Ini asalnya ya, bermakna wajib. Yang keempat bermakna ibahah. Dan sudah kita bahas. Pembolehan. Yang kelima bermakna doa. Ya, ini yang sudah kita terangkan ya. So, perintah juga ada yang bermakna doa. Kalau seorang hamba memohon kepada Allah, ya Allah, ighfirli, ampuni saya. Perintah di sini maknanya apa? Maknanya doa. Baik. Kemudian yang keenam, wa minha ihtiqarun wa imtinanun ihanatun wa taswiyatun ta'jizuhum bil munazzili atau bil munazzali. Yang keenam bermakna ihtiqar, penghinaan. Ya. Bermakna, ini ada contoh-contohnya semuanya, cuman kita meringkas. Bermakna penghinaan. Yang ketujuh bermakna imtinan, mengungkit nikmat. Yang kedelapan bermakna ihana, merendahkan. Yang kesembilan bermakna taswiyah, menyamakan. Yang kesepuluh bermakna ta'jiz, membuat orang itu tidak bisa melakukannya, hanya menantang untuk supaya dia tidak mampu melakukannya. Kadzalika takwinun wa tamannin ka qawlihi ala ayyuhal lailut tawilu ananjali. Ya, yang ke-11 bermakna takwin. Yang ke-12 bermakna tamanni, takwin yang membuat ya, tamanni artinya dia berangan-angan atau berharap. Ya. Wa min dzaka indarun kamithli tamatta'u qalilan wa ta'dibun kakul anta ma yali. Ya, yang ke-13 bermakna indar, peringatan. Ini yang disebut oleh Syekh di sini dengan makna tahdid. Tamatta'u qalilan. Itu ayat ya. Ya. Bersenang-senanglah kalian di kehidupan dunia ini. Sedikit saja. Diperintah bersenang-senang. Ini ancaman. Ya. Tapi di belakangnya api neraka. Nah. Wa ta'dibun. Dan juga sebagai ta'dib. Pendidikan. Ya. Seperti. Wa kul mimma yalik. Dan makanlah apa yang dekat denganmu. Ya. Makan apa yang dekat hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Ini pendidikan dari Nabi. Supaya dia makan yang dekat. Bukan artinya tidak boleh dia makan yang apa? Yang jauh. Baik. Waja'at litafwirin wa aidan masyuratun kadaka i'tibarun waltimasul mumathil. Yang ke-15 bermakna tafwid, menyerahkan perkara. Yang ke-11 bermakna masyurah, dia meminta pertimbangan. Yang ke-17 bermakna i'tibar, dia supaya orang mengambil mengambil pelajaran. Yang ke-8 bermakna iltimas. Ini kalau dia selevel ya. Yang ke-19 wa min dzaka takdzibun kahatu talahhufun kamutu wa tasbirun kadarhum famahhil. Ya. Ini sudah yang ke-19, pendustaan. Ya, seperti hatu burhanakum. Bawakan dalil kalian. Ya. Ini mendustakan. Ya, perintah yang membawakan dalil pendustaan terhadap mereka. Atau talahhafu, sifatnya ya. Membuat mereka itu bersedih dengannya. Ya, mutu bigairikum, matilah kalian dengan kemarahan kalian. Ya. Wa tasbirun kadarhum, dan juga
penyabaran. Darhum ya'kulu wa yatamattau. Biarkan mereka makan dan minum. Ini perintah untuk apa? Bersabar. Nah, kada khabarun ja'at bima'na riwayatin idza anta lam tastahyi ma syi'ta fa'amali. Ya, seperti juga dia bermakna khabar. Seperti datang dalam riwayat, kalau kamu tidak malu di dalam tastahyi fa'amal ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu maka kerjakan apa yang kamu kehendaki. Ya, yang ke-23 waja'at ditaskhirin wa aidan tahaddudin wa akhiruha al-ikramu walhamdulil ali. Ya. Yang ke-23 bermakna taskhir. Ya. Apa namanya? Menundukkan, dan yang keempat bermakna ancaman, dan yang terakhir bermakna pemuliaan. Jadi 25 makna diglobalkan. Ya, mudah sekali ya. Di 25 makna ini dirangkai dalam apa? Dalam 9 bait syair. Ya, dirangkai dalam 9 bait syair. Kalau hafal 9 bait syair ini, dia akan hafal 25 makna apa? Mana sigha al-amr. Ya. Itu cara ya meringkas ilmu. Tapi kalau antum hitung semua 25, 1, 2, 3, 4, 5, ya, akan banyak lupa nanti. Dia ingat yang pertamanya, nanti dia lupa yang apa? Yang keduanya, ya. Untung kalau dia ada 2, dia ingat semua. Ya. Atau 2 dia ingat 1. Kalau ada 2 dia lupa dua-duanya. Ya. Maka ini sangat menyedihkan. Ya, sama dengan kisah ada orang yang dikatakan dia banyak pernah meriwayatkan dari Sabit. Ya. Atau meriwayatkan dari Ikrimah. Meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ya, dikatakan padanya, ya Syekh, katanya antum pernah meriwayatkan dari Ikrimah. Kasihlah hadis dari Ikrimah. Akhirnya dia dipaksa. Dia katakan, iya kalau begitu tulis saja. Ya. Dia pun duduk, kemudian dia berkata, haddatsani Ikrimah bin Abbas, menceritakan kepadaku Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda, khaslatani la yajtami'ani fi mu'min. Ada 2 sifat tidak pernah berkumpul pada seorang mukmin. Ya, murid-murid mencatat. Ya. Setelah itu syekhnya diam lama sekali. Ya. Ada 2 sifat tidak pernah berkumpul pada seorang muslim. Muridnya tanya, "Syekh, apa kelanjutan hadisnya? Apa 2 sifat itu?" Ya. Kata syekhnya, Ikrimah lupa 1 dan saya lupa yang keduanya. Iya. Baik. Jadi ini sekali lagi dalam ilmu itu, masya Allah, para ulama kita memudahkan kadang ya untuk menghafalnya dengan bait-bait syair tersebut. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang apa? Makna dari perintah, dari atau bentuk-bentuk perintah itu ya, keluar dari makna kewajiban. Sekarang kita ke pembahasan yang kedua. Ya. Bagaimana atau kapan perintah itu keluar dari konsekuensi harus segera? Ya. Ini kan konsekuensi kedua. Kalau ada perintah asalnya bermakna apa? Sesegera mungkin. Tapi di sini dia tidak bermakna segera karena ada dalil. Ya, kata Syekh, wa yakhrujul amru 'anil fawriyah ila tarahi. Dan kadang perintah itu keluar dari sesegera mungkin dilakukan menuju kepada hal boleh diundur, boleh diakhirkan. Misalnya contohnya qada'u Ramadan. Ya, mengqada' bulan Ramadan. Fa innahu ma'murun bihi. Karena mengqada' Ramadan ini diperintah. Iya. Mengqada' Ramadan diperintah. Kalau diperintah artinya apa? Asalnya kan wajib sesegera mungkin. Tapi ternyata lakin dallat dalilu ala annahu litarahi. Tapi dalil menunjukkan bahwa mengqada' Ramadan ini boleh diakhirkan, boleh diundur. Apa dalilnya? Fa'an Aisyah ya, radhiyallahu anha annaha qalat, kana yakunu alayya as-shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban, wa dhalika limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya punya tunggakan di bulan Ramadan. Saya tidak mampu mengganti tunggakan itu, mengqada'nya kecuali di bulan Sya'ban. Hal itu karena keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah menunggak di Ramadan. Nanti dia bayar kapan? Di Sya'ban, mau masuk Ramadan berikutnya baru beliau bayar. Jadi diundur sampai akhir tahun. Jelas ya? Andai kata tidak boleh diundur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah apa? Sudah menegur Aisyah. Apalagi alasan Aisyah mengundur karena apa? Karena keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisinya. Iya, baik. Selesai sudah ya pembahasan ini? Ya.
Syekh terangkan sisi pendalilannya, walau kana ta'khiru muharraman ma ukirrat Aisyatu alaihi. Ma ukirrat alaihi Aisyatu radhiyallahu anha. Andai kata mengundur itu diharamkan, maka Aisyah tidak mungkin dibiarkan oleh Nabi. Iya. Baik. Satu pembahasan lagi. Ya. Ini yang paling terakhir. Ya. Baik. Tadi sudah terlanjur saya bilang terakhir ya. Maka ini saya ganti menjadi yang paling terakhir. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, "Ma la yatimul ma'muru illa bihi." Ya. Apa-apa yang suatu perintah itu tidak akan sempurna kecuali dengannya. Nah, ini kaidah lain. Sekarang ada perintah. Tapi untuk melakukan perintah ini, dia harus memakai sesuatu. Ya. Apakah sesuatu yang dia pakai ini juga menjadi diperintah, menjadi wajib juga? Ya. Nah, ini akan dibahas oleh Syekh di sini. Kata beliau, "Idza tawaqqafa." Ya. "Idza tawaqqafa fi'lul ma'mur bihi 'ala syai'in, kana dhalika asy-syai'u ma'muran bihi. Fa in kana al-ma'mur bihi wajiban, kana dhalika asy-syai' wajiban. Wa in kana al-ma'mur bihi manduban, kana dhalika asy-syai' manduban." Kata beliau, apabila mengerjakan sebuah perintah itu, apabila mengerjakan sebuah perintah ya, bertumpu pada sesuatu, maka sesuatu itu juga menjadi diperintah. Ya. Apabila perintahnya wajib, maka sesuatu yang menjadi tumpuannya itu ikut juga menjadi wajib. Dan apabila perintahnya sunnah, sesuatu itu juga yang menjadi tumpuannya ikut menjadi sunnah. Itu kaidahnya. Dengan contoh akan tampak kejelasan kaidah. Kata beliau, misalul wajib. Contoh yang wajib. Satrul aurah. Iya. Menutup aurat. Seorang mau sholat. Iya. Atau dia ingin menutup auratnya. Menutup aurat hukumnya apa? Hukumnya wajib. Iya. Hukumnya wajib. Kalau untuk menutup auratnya ini, فَإِذَا تَوَقَّفَ عَلَى شِرَاءِ ثَوْبٍ كَانَ ذَلِكَ الشِّرْءُ wajiban. Andai kata menutup aurat ini harus dengan cara dia membeli baju, maka membeli baju hukumnya apa? Hukumnya wajib. Iya. Kalau membeli baju asalnya hukumnya biasa, orang beli. Tapi begitu untuk menutup aurat, dia tidak bisa menutup auratnya kecuali harus beli baju, maka caranya dia apa? Dia wajib membeli baju. Contoh yang sunnah, misalul mandub. Iya. At-tatayyub lil jum'ah. Fa idza tawaqqafa 'ala syira'i at-tib, kana dhalika asy-syira' manduban. Ya, disunnahkan pada hari Jumat seorang itu memakai wangi-wangian. Ya, jadi kalau dia ingin mengamalkan sunnah ini, ya, dan dengan mengamalkan sunnah ini caranya dengan membeli wangi-wangian, maka membeli wangi-wangian tersebut hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Baik, kata beliau, wa hadhihi al-qa'idah fi dhimni qa'idatin a'ammu minha. Kaidah ini sebenarnya masuk di dalam kaidah lebih umum. Ada kaidah lebih umum. Wahia al-wasailu laha ahkamul maqasid. Bahwa wasilah itu punya hukum al-maqasid. Punya hukum maksud. Iya. Jadi seorang memaksudkan ada suatu tujuan, suatu perintah ingin dia capai. Ya. Wasilah yang dia pakai ke sana, itu juga hukumnya dia dapatkan. Sama dengan hukum yang dia maksudkan. Ya. Fawasailul ma'murat ma'murun biha. Maka wasilah-wasilah untuk menunaikan yang diwajibkan, itu juga diwajibkan, diperintah juga. Wa wasailul manhiyat manhiyun anha. Demikian pula wasilah kepada hal yang dilarang, maka dia juga dilarang. Dia juga dilarang. Baik, saya kira ini kaidahnya jelas ya. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, untuk sementara saya cukupkan di sini pembahasannya. Ya, bagaimana antum? Ini ada beberapa pertanyaan. Saya jawab atau tidak pertanyaannya? Hah?